Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Benyamin Wiki Rahmat Rojo dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2022 FKIP UNS. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Geografis untuk kelas 10 SMA atau MA. Oke, langsung saja kita ke video pembahasannya. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik untuk materi Sistem Informasi Geografis atau SIG ini. Nah, yang pertama diharapkan peserta didik dapat mengerti pengertian dari Sistem Informasi Geografis. Yang kedua, mengetahui fungsi Sistem Informasi Geografis. Yang ketiga, dapat menyebutkan komponen SIG. Yang keempat, dapat menganalisis atau menjelaskan subsistem atau langkah-langkah pada SIG. Dan yang terakhir, mengetahui manfaat dari Sistem Informasi Geografis. Oke, lanjut ke poin pertama. Ini ada pengertian dari SIG. Pengertian SIG sendiri secara umum merupakan sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki referensi spesial di lingkungan. Bisa kita lihat, mendapat beberapa ahli juga kurang lebih pengertiannya sama, suatu sistem untuk pengelolaan, penyimpan, pemrosesan, analisis, dan menampilkan atau keluaran dari hasil akhir. Lanjut ke fungsi SIG. Fungsi SIG berfungsi untuk memasukkan, memproses, memanipulasi, dan menganalisis serta menyajikan data secara spasial atau global. Nah, fungsi SIG sendiri bisa menginput data, yaitu memasukkan data berupa peta, citra satelit, koordinat GPS, maupun data statistik. Kedua, bisa menyimpan dan mengolah data. SIG bisa menyimpan data spasial berupa peta, lokasi atau yang masih bentuk citra, dan data atribut informasi tambahan dari data peta tadi. Yang ketiga, mengolah dan memanipulasi data. Data bisa diedit, diperbesar, ataupun bisa digabungkan atau dipisahkan sesuai kebutuhan yang akan kita capai. Misalnya, luasan sawah dari fungsi menjadi lima, menyajikan data dalam bentuk visual, digital, grafik, tabel, atau animasi. Lanjut ya ke komponen SIG. Komponen SIG sendiri ada 4. Yang pertama ada data, perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Pertama kita bahas dulu apa itu data. Data sendiri dibagi menjadi 2, data spasial dan data atribut. Untuk data spasial juga ada 2 jenis, yaitu data raster sama data vektor. Dan untuk data atribut itu juga dibagi 4, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita bahas satu persatu ya. Nah, data spasial itu apa sih? Data spasial merupakan data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis, biasanya berbentuk peta, data perumahan, citra satelit. Nah, data spasial ini bisa berasal dari peta analog, foto udara, ataupun proses dari penginderaan jauh. Data ini bisa dimasukkan ke dalam SIG dengan cara digitasi atau tabulasi peta. Nah, terakhir, data spasial ini terbagi menjadi 2 ya. Ada data raster sama data vektor. Lanjut. Nah, data raster itu merupakan data digital yang posisinya diwakili oleh grid atau pixel atau kotak-kotak. Nah, data ini dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh serta menggambarkan objek geografis yang ada di bumi dengan pixel kotak-kotak, misalnya ada jalan, sawah, gunung,
dan lain-lain itu digambarkan dalam bentuk pixel atau kotak-kotak. Nah, data ini digunakan untuk batas-batas yang secara gradual atau kontinu. Lanjut ke data yang kedua, data vektor. Nah, kalau data vektor ini merepresentasikan objek hitungan menjadi 3 titik, garis, area, atau poligon. Misalnya seperti tempat umum kayak lokasi sekolah, rumah sakit, sumur, tempat wisata. Nah, itu biasanya ditandai dengan tanda titik. Terus ada garis menggambarkan jalan, sungai, jaringan listrik, dan juga poligon yang menggambar danau, taman, sawah. Kelebihannya akurat untuk objek yang jelas, tetapi lemah untuk data yang bersifat kontinu. Lanjut ke data atribut. Data ini tuh kayak penjelasan berupa angka, tabel, atau grafik. Data atribut ini singkatnya kayak deskripsi dari data spasial, dan di dua data spasial tadi menjelaskan dari kedua data tadi kayak nama wilayah, luas, jumlah, dan lain-lain. Lanjut ke perangkat keras. Komponen kedua adalah perangkat keras yang berfungsi memberi daya komputasi dan data akses yang diperoleh dari sistem perangkat lunak. Jadi perangkat keras itu kayak wadah ya, jadi bisa memasukkan data melalui printer, digitalizer, bisa melalui perangkat keras untuk mengolah data seperti CPU, disk, ataupun SSD. Terus yang terakhir untuk output atau keluaran itu melalui printer ataupun plotter. Jadi terbagi jadi 3, input, proses, dan keluaran. Lanjut ke perangkat lunak. Nah, tadi kan udah di perangkat keras sebagai wadah, dan untuk perangkat lunak sendiri itu aplikasi yang ada di komputer atau laptop kalian. Itu aplikasi untuk menjalankan, untuk mengelola SIG, untuk memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan data yang diperlukan. Misalnya ArcView, ArcGIS, dan OneQGIS. Dan yang terakhir ada Brainware, itu kemampuan manusia untuk memanfaatkan SIG dari proses awal hingga akhir secara efektif sesuai dengan kebutuhan. Jadi komponen ada ya, data, perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Lanjut ke subsistem atau langkah-langkah SIG. Langkah-langkah SIG itu ada 4, ada masukan, manajemen data, manipulasi, dan yang terakhir keluaran. Kita bahas yang pertama dulu. Masukan ini berperan untuk mengambil dan mengumpulkan atau mengumpulkan data dari yang digital dengan menggunakan perangkat yang sudah saya sebutkan yang digital data seperti digitizer dan scanner. Itu untuk langkah awal masukkan data yang kita cari ke komputer atau laptop. Dan data itu membaca seperti data generasi GPS maupun survei lapangan langsung. Lanjut ke subsistem manajemen data. Itu digunakan untuk mengarsipkan data, pemodelan. Hasilnya manajemen data itu yang kita menyimpan data-data yang sudah kita cari tadi. Terus nanti kita pilih data mana yang kita analisis. Ketiga, subsistem langkah-langkah manipulasi, analisis data, dan klasifikasi untuk mengembangkan data spasial berdasarkan kriteria tertentu. Ada overlay untuk menggabungkan 2 atau lebih data, tapi dengan referensi geospasial dan lokasi kajian yang samanya. Ketiga, ada jaringan untuk mempermudah efisiensi jarak waktu tempuh dan biaya. Kayak sistem yang memudahkan kita bisa kita melakukan bisa gitu. Lanjut ke pabrik, itu untuk mengidentifikasi sumber pengaruh bahaya dengan cara tertentu, jangkauan dari sistem geografis yang ada. Nah, itu tergantung objeknya, ada objeknya titik, dan berarti gambarnya lingkaran, kalau objeknya garis berarti memanjang horizontal. Kalau papan dari atau poligon yang lanjut ke yang terakhir, ada langkah-langkah 3 dimensi untuk menulis objek topografi secara 3 dimensi dengan topografi dan analisis 3 dimensi tapi menggunakan digital reality
terakhir ada langkah keluaran. Ini tuh kayak penyajian data final atau akhirnya bisa berbentuk data kertas atau data kertas biasa, data digital seperti yang contoh ini. Data digital itu yang masih ditampilkan komputer laptop dan data elektronik. Sistem udah semua ya. Lanjut ke manfaat SIG. Nah, manfaat SIG itu banyak sekali. Ada yang dari bidang sumber daya alam, tata ruang kota, pendidikan, dan kesehatan. SIG bisa digunakan untuk inventarisasi, manajemen, dan kesesuaian lahan untuk pengambilan dan merencanakan tata ruang wilayah kota, pola ruang, dan struktur ruang. Tentukan lokasi yang masih belum terjamah pendidikannya seperti di wilayah kecil atau pedalaman, dan dalam bidang kesehatan bisa digunakan untuk mengetahui difusi suatu penyakit atau tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Ini cukup banyak ya fungsi atau manfaat dari SIG. Nah, ini udah sampai di penghujung materi. Terima kasih udah menyimak video yang saya buat. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup.